Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena siapa tahu sholawatmu hari ini menjadi saksi di hari akhir nanti. Dan jangan lupa like dan subscribe ke channel ini agar kisah-kisah hikmah seperti ini terus menjadi amal jariah bersama. Namanya Amir bin Yusuf, seorang lelaki yang hidup di pinggir desa dekat pelabuhan tua. Wajahnya keras, suara lantangnya dikenal para pedagang dan preman jalanan. Minuman, hutang, dan amarah, itu kesehariannya. Jangan dekat-dekat sama Amir, begitu kata orang. Tak ada yang tahu kapan terakhir ia sholat, masjid pun seperti tempat asing baginya. Namun, hidup selalu membawa perubahan, kadang lewat ujian. Amir jatuh sakit, parah, dokter pun angkat tangan. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya mulai terusik. Di rumah yang sepi itu, ia memegang mushaf untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Dia tak bisa membaca dengan lancar, tapi ada rasa hangat mengalir saat matanya menatap ayat-ayat suci itu. Tangis pun pecah. Ya Allah, aku telah jauh, terlalu jauh. Ia memanggil seorang ustadz. Apakah aku masih bisa taubat ustadz? Atau semua sudah terlambat? Dan ustadz itu menjawab, selama ruh belum sampai di kerongkongan, taubatmu masih terbuka. Amir memulai hidup baru. Ia tinggalkan semua pergaulan lamanya. Ia mulai belajar mengaji. Perlahan, meski terbata-bata, ia terus berusaha. Masjid jadi rumah keduanya. Tapi warga masih memandang sinis. Paling pura-pura tobat. Tapi Amir tak peduli. Ia mulai mencari orang-orang yang pernah ia sakiti dan meminta maaf satu persatu. Ada yang memaafkan, ada yang tak sudi melihat wajahnya. Tiap malam ia menangis dalam sujud panjang. Ya Allah, kalaupun Engkau tak ampuni aku, cukup izinkan aku mati dalam iman. Ia menjual satu-satunya motor miliknya, lalu diam-diam memberikannya pada anak yatim yang sering ia abaikan dulu. Ia membayar utang, bahkan yang sudah dianggap hilang. Semua orang terdiam. Hati mereka mulai luluh melihat kesungguhannya. Amir mulai terlihat seperti orang lain, bukan karena baju putihnya, tapi karena ketenangan wajahnya. Bibirnya selalu komat-kamit, hatinya selalu sejuk. Ia tak banyak bicara lagi, tapi Allah lah yang bicara lewat amalnya. Hari itu Jumat. Subuh. Amir datang ke masjid seperti biasa. Tapi kali ini ia duduk lama. Air matanya terus mengalir saat imam membaca ayat, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoinya." Beberapa jam setelah sholat, Amir wafat. Dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci. Pemakamannya sederhana. Tak banyak yang datang. Tapi langit mendung dan hujan turun ringan. Dan saat warga meninggalkan makam, aroma wangi tiba-tiba menyebar dari tanah kuburnya. Bunga apa ini? Tidak ada yang menabur bunga. Tapi semua yang lewat mencium aroma seperti kasturi, lembut dan tenang. Bukan sekali dua kali. Setiap hujan turun, makam Amir mengeluarkan keharuman yang menenangkan. Seolah bumi memberi isyarat. Inilah jiwa yang kembali dalam keadaan dibersihkan. Sahabatku, mungkin kita pernah tersesat seperti Amir. Mungkin kita pernah merasa terlalu kotor untuk kembali. Tapi ingat, Allah tak menilai masa lalu, tapi niat hari ini dan istiqomah ke depan. Jangan remehkan satu langkah taubat. Karena bisa jadi, satu air mata taubatmu malam ini menjadi alasan langit membuka pintu rahmat.
Tuliskanlah sholawat di kolom komentar, semoga menjadi saksi syafaat bagimu kelak. Like dan subscribe jika kisah ini menyentuh hatimu. Ajak orang lain untuk mendengarnya, agar kita sama-sama mendapat pahala tak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.